Dalam rangka mengemban tugas perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu melakukan usaha-usaha sinergis guna mendukung terlaksananya proses pendidikan yang dapat menghasilkan output yang berdaya guna dan memiliki kompetensi yang jelas setelah menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Salah satu bagian penting dalam Tridharma Perguruan Tinggi tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di dalam kelas harus diikuti dengan praktikum dan praktik pengalaman lapangan. Praktikum dan praktik pengalaman lapangan memiliki tujuan utama untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan. Praktikum dan praktik pengalaman lapangan merupakan bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. Video ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi kegiatan PPL-FEB Gelombang 2 tahun 2021 di UMKM Tropisco Official. Sebelumnya, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Uliati Nafiah, NIM 124518342, mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 6, kelas I. Dalam PPL kali ini dibimbing oleh Bapak Rendra RK Diva, MSI. Praktik pengalaman lapangan jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Gelombang 2 dengan sistem PPL pada masa pandemi ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Agustus 2021. Adapun kegiatan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengunjungi tempat usaha untuk bertemu dengan pemilik usaha dan meminta izin untuk melakukan PPL. Kedua, melakukan wawancara kepada pemilik usaha. Ketiga, melakukan pengamatan dan melihat proses operasional usaha. Yang keempat, mengambil dokumentasi dari proses operasional usaha. Selanjutnya, membuat resume materi yang disampaikan pada saat pembekalan PPL. Selanjutnya, membuat video berdurasi minimal 10 menit ketika melakukan observasi dan wawancara di lapangan, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang selanjutnya adalah menulis esai bunga rampai sesuai dengan hasil PPL. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan hasil PPL berdasarkan hasil penelitian secara langsung pada UMKM Tropisco Official. Sejarah awal usaha ini dimulai ketika pemilik masih duduk di bangku kelas 12 sekolah menengah kejurusan. Kala itu pemilik bertemu dengan teman ayahnya yang menawarkan kelapa muda. Pemilik yang bernama Aditya Prisma Ardiansyah tertarik untuk mengambil peluang tersebut. 2 bulan setelah membuka usaha, pemilik dapat melakukan upgrade usaha, yaitu dengan membeli rombong bekas jualan mie ayam milik tetangganya. Dan selang 1 tahun dari awal dibukanya usaha ini, pemilik mulai mengenal istilah branding usaha, sehingga pada tahun 2019 memberi nama usahanya dengan nama Es Kelapa Muda Mas Adit. Setelah melewati lika-liku usaha, pemilik akhirnya memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam bidang usaha ini, sehingga pemilik memutuskan untuk melakukan rebranding usaha dan melakukan transformasi digital yang menyebabkan usaha ini dapat berkembang sepesat saat ini dan diikuti dengan perubahan nama dari Es Kelapa Muda Mas Adit menjadi Tropisco Official, yang mana nama tersebut dianggap lebih kekinian dan sesuai dengan konsep rebranding dan transformasi digital yang sedang digerakkan oleh pemilik usaha ini. Adapun upaya rebranding yang dilakukan oleh UMKM Tropisco Official ini selain mengubah nama, diantaranya adalah mengubah konsep outlet Tropisco Official dan mengemas es kelapa muda menjadi minuman
pengiriman yang kekinian, yaitu dengan cup dan dilengkapi dengan berbagai macam rasa seperti original, gula putih, gula aren, koko pandan, leci, stroberi, jeruk, madu, jelly, dan durian susu. Selain itu, Tropisco juga menawarkan penjualan kelapa muda tiap butir, yaitu kelapa muda biasa dan juga kelapa muda hijau atau biasa disebut dengan degan hijau. Secara umum, metode pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Tropisco Official ini adalah dua metode, yaitu yang pertama adalah metode pemasaran secara online dan metode pemasaran secara offline. Meskipun pemasaran melalui media internet atau biasa disebut dengan pemasaran secara online ini sedang menjadi tren dan dianggap memiliki dampak yang cukup signifikan, khususnya pada masa pandemi ini karena banyak perubahan kebiasaan berbelanja masyarakat yang beralih menjadi melalui media internet. Namun, pemilik UMKM Tropisco Official meyakini bahwa metode pemasaran secara offline atau konvensional pun masih diperlukan. Sehingga, dalam melakukan upaya mempertahankan usaha di masa pandemi ini, pemilik UMKM Tropisco Official tetap mempertahankan pemasaran secara offline-nya. Sehingga, berikut ini dapat diketahui metode yang dilakukan oleh UMKM Tropisco Official untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di masa pandemi. Adapun metode pemasaran secara online yang digunakan oleh Tropisco Official diantaranya adalah menggunakan sosial media seperti Instagram, yaitu dengan membuat konten yang menarik seperti konten informasi, kemudian juga membuat konten motivasi, konten informasi tentang proses pembuatan kelapa muda, kemudian juga membuat konten-konten lain seperti konten edukasi mengenai manfaat daging kelapa, dan juga konten lain seperti konten dengan model yang dapat meningkatkan brand awareness, konten tebak-tebakan yang mengundang interaksi, dan selanjutnya menggunakan sosial media Facebook di mana bisa menjangkau kalangan biasanya usia menengah ke atas karena Facebook merupakan sosial media yang mudah untuk mereka akses dan mereka gunakan tentunya dengan konten-konten yang menarik dan memanfaatkan platform GrabFood sebagai media penjualan secara online-nya. Kemudian metode pemasaran secara offline yang dilakukan oleh UMKM Tropisco Official adalah direct selling dan on the spot. Media yang digunakan untuk mendukung pemasaran secara offline-nya diantaranya adalah menggunakan banner, outlet yang menarik, dan juga penggunaan spanduk sebagai informasi mengenai outlet Tropisco Official. Adapun langkah pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Tropisco Official ini pastinya akan diawali dengan research mengenai tren yang ada di pasar, kemudian dilanjutkan dengan membuat perencanaan dan implementasi. Adapun dampak dari pemasaran ini diantaranya adalah mempercepat persebaran informasi ketika melakukan pemasaran, perluasan pasar, usaha cepat dikenal, peningkatan pendapatan, dan meningkatkan kepercayaan serta menjadikan usaha terlihat seperti usaha yang lebih profesional. Untuk kendala dalam implementasinya sendiri diantaranya adalah terbatasnya sumber daya, pengetahuan, dan juga jumlah modal yang dimiliki oleh pemilih. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, UMKM Tropisco Official menerapkan dua metode pemasaran, yaitu secara online dan secara offline. Untuk dapat mengimplementasikan pemasarannya secara optimal, pemilik UMKM akan memahami terlebih dahulu
harusnya pemasaran dilakukan agar dapat tepat sasaran. Dengan demikian, dari praktik pengalaman lapangan gelombang 2 jurusan Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung pada UMKM Tropisco Official ini dapat diketahui bahwa metode pemasaran yang diterapkan membantu mempertahankan keberlangsungan usaha. Sekian video kali ini. Diucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang membantu kelancaran dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.